Oke, sahabat pecinta Rumpin Ropes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in dengan umur dan wadin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Subhanul yaum rizalul ghad. Ma ba'du. Yang saya hormati pada hari ini Teh Tiwi ya katanya namanya. Dan yang saya hormati juga tempat yang di sini pada sahabat-sahabat yang budiman. Puja berserta puji marilah kita menunjukkan kepada Robing, karena Allah Robing telah menurunkan kita ke bumi sebagai jati diri kita yang lebih berarti. Ya, sholawat serta salam marilah kita junjungkan ke bagian dalam yang dimana beliau makhluk yang mulia. Perkataan beliau itu menjadi hadis qauli, perbuatan beliau itu menjadi hadis fi'li, bahkan dia menyebut menjadi hadis takriri yang berfungsi sebagai bimbingan, arahan, pedoman, bertetangga, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Sahabat Rumpin Ropes, hari ini malam ini kita akan bercengkrama bersama salah satu pemudi asli Rumpin yang berdomisili di Rumpin, ingin mempertanyakan hal-hal sesuatu mengenai cerita dan sejarah dinamika kehidupan beliau nih, si Teteh Tiwi ini, mengenai selak beluk dari entah lahirnya dari di balek kah gitu kan, atau di kasur kah, atau di dapur gitu ya. Tapi sambil bercengkrama kita jangan lupa juga loh ya, seruput kopi. Ngopi sahabat Rumpin Ropes ya. Mau tahu nggak saya sama siapa malam ini? Ternyata ada salah satu perempuan yang memang seorang inspirator, seorang inspirasi, dan membangun paradigma yang kolot ya, bahwa wanita itu harusnya seperti apa. Siapa yang mau tahu nggak? Harus dong, harus tahu ya. Kali ini kita akan bercengkrama bersama Teh Tiwi ya, cuman belum saya kasih tahu orangnya kayak gimana. Intinya sedikit saya kasih clue. Beliau itu, Teh Tiwi itu pakai kacamata ya, pasti dong pakai kerudung. Itu menciri khaskan sebagai Muslim Indonesia yang memang ke timur-timuran ya kan. Cuman salah satu gini, Subhanul yaum rizalul ghad, kata saya barusan, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka inilah sosok seorang perempuan yang memang kita tunggu-tunggu. Kedepannya seorang pemuda itu seperti apa? Maka kita berbincang-bincang bersama pada sore malam ini. Oke, siap? Kita tanya-tanya selanjutnya kepada beliau. Inilah orangnya. Assalamualaikum Teh. Salam. Gimana, sehat? Sehat. Oke Teh, saya pengen nanya nih. Mungkin dari nama Teteh aslinya apa? Nama Pratiwi Sugiarta sih namanya. Yeah. Bisa dipanggil Tiwi. Ya terserah kalian lah mau manggilnya apa. Iya. Apalagi nih? Kuliah kah? Kuliah semester akhir Di mana? di Universitas Pamulang. Universitas Pamulang ya. Ternyata jauh banget. Sahabat pencinta kopi Rumpin Ropes. Mungkin saya pengen nanya juga tanggal lahir. Tanggal lahir 22 November 2000, kelahiran 2000. Ternyata masih muda juga ya. Kita lihat ya, alhamdulillah gitu kan. Iya. Nah, ini saya pengen bertanya-tanya, Teh Tiwi ya, Iya. biasa dipanggil Teh Tiwi. Bisa diceritakan tidak awal mulanya buka usaha ini? Boleh. Awal mulanya buka usaha ini sendiri sih sebenarnya karena saya pribadi itu mahasiswa karyawan ya di Universitas Pamulang, yang mana pada dasarnya udah malas belajar
akademis ya gitu. Iya ya. Akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah kelas karyawan, yang mana juga kerja juga sebenarnya di Depok, di satu perusahaan. 4 tahun kerja di sana udah mulai bosen. Aduh, udah mulai bosen nih kerja gini-gini aja gitu kan. Nyari suasana baru sampai akhirnya ketemu di titik WFH kemarin karena pandemi Covid. Gitu. Akhirnya apa nih gitu kan, cuman keluar malam main ngopi kan. Hobi tuh suka banget ngopi lah gitu kan, suka ngopi. Sampai akhirnya tercetuslah ide, kenapa ya nggak buka usaha sendiri gitu kan. Karena jauh-jauh nih harus ngopi ke Ciseeng, ke Parung, yang mana jarak tempuhnya jauh lah ya gitu kan dari Lumpin. Terbuka apa ya, terbesit ide buka ini nih tempat kopi dan sebagainya gitu. Ada kesempatan juga buka, ya terjadilah dari Kirain itu ketika si Teteh nggak kerja terus kuliah karena memang terhalang Covid gitu kan, sampai-sampai berani minjem ke pinjol. Enggak dong, Nah, takutnya banyak file letter yang tertumpuk. Enggak ya. Ya alhamdulillah, soalnya banyak juga kan gitu kasus-kasus yang memang sampai bunuh diri gitu kan gara-gara pinjol ini. Ya alhamdulillah kalau memang enggak. Ya, kan. Nah, ada beberapa juga yang saya mau bertanyakan. Kenapa pilih alam terbuka seperti kebun karet gitu kan, sedangkan kan spot-spot untuk kafe-kafe biasanya lebih ke apa, ruang-ruang yang tertutup eksotis ya. Kenapa Teh? Sebenarnya lebih gini sih, ada satu tempat ngopi yang suka banget, cuman jauh jarak tempuhnya. Di mana? Pasti kalian tahu Kopi Daun. Itu di situ tuh tempatnya enak, menjual view. Pokoknya yang mana kesana tuh harus ngelewatin jalan yang nggak bisa nggak bisa ditempuh lah gitu. Cuman kenapa mereka sampai rela untuk jauh-jauh kesana dan sebagainya? Karena mereka bukan cuma ngejual kopi, tapi ngejual view dan tidak merusak alam ya. Dengan tidak merusak alam. Satu, intinya jangan sampai merusak alam. Gitu. Iya. Itu pesan moral bagi kita sebagai kaum muda, kaum milenial terutama, bahkan kita tuh harus menjaga alam. Apa alasannya? Karena kita sebagai Khalifah fil Ardi, sahabat pecinta Rumpin lovers, kita harus bisa menjaga sebagai Khalifah fil Ardi gitu ya. Apa sih Khalifah fil Ardi, sahabat ya kan? Bahwa Khalifah fil Ardi itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai regenerasi yang selanjutnya. Oke Teh Tiwi, ini sangat luar biasa ya. Ini sangat luar biasa. Ini belum masuk ke inti sebenarnya ya. Intinya belum masuk ke inti, tapi asik gak sih? Nah, pasti dong ya kan. Ini adalah sebuah gebrakan baru sebagai perempuan asli Rumpin, punya cita-cita yang sangat luhur gitu, sangat mulia. Nah, selanjutnya Teh Tiwi, saya ingin bertanya juga, seperti apa sih peran perempuan nih, pandangan perspektif Teteh, seperti apa sih peran perempuan itu untuk berbisnis dan terinspirasinya di mana? Kalau menurut Tiwi pribadi ya, perempuan itu nggak harus atau nggak mesti balik lagi ke dapur kan. Banyak pandangan masyarakat atau ini perempuan tuh balik lagi ke dapur dan sebagainya. Nah itu tuh salah satu sebenarnya kenapa pengen buka usaha, kenapa pengen kerja, kenapa pengen ngelanjutin kuliah dan sebagainya. Dari situlah akhirnya kayak pengen menghapus pandangan tentang wanita itu atau perempuan balik lagi ke dapur gitu. Iya. Untuk lebih untuk lebih ke inspirasi buat usaha sih, suka jajan aja sebenarnya. Iya, bener ya. Suka jajan aja, terus suka ngopi di luar gitu, makanya buka usaha sendiri gitu lah. Jadi ada pandangan yang simpel bagi saya gitu, Bapak.
orang-orang yang terinspirasi untuk buka usaha itu adalah orang-orang pemuda-pemudi yang suka jajan awalnya, sehingga dia daripada menghabiskan uang gitu ya emaknya ya udah sekalian aja. Enggak, tapi mohon maaf dipotong. Enggak pakai uang orang tua sih, karena ya bagus dong. Iya. Ya, itu berarti mandiri ya kan. Iya. Sekalian mandi sendiri. Bagus, bener deh. Harusnya seperti itu. Nah, terus apa lagi? Inspirasinya gitu, motivasinya kenapa tuh buka usaha sebagai perempuan yang tadi kata Teteh itu saya cerna ya, perempuan itu jangan sampai hanya sumur, kasur, dan dapur gitu kan, bahwa perempuan itu punya peran yang sama ya, sebagai perempuan dan sebagai laki-laki itu mungkin ya di dalam agama Islam juga gitu kan, bahwa kedudukan wanita itu bahkan lebih tinggi ketimbang seorang laki-laki ya kan, gitu. Bahkan Nabi Muhammad tuh pernah bilang gitu kan, ibumu dan bapakmu. Nabi Muhammad bilang sampai 3 kali seorang wanita, bahwa kedudukan seorang wanita sebenarnya lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Tapi kalau berbicara soal keluarga, itu imamnya itu ya laki-laki. Nah itu. Nah lanjut ya Teh. Boleh. Apa tanggapan keluarga dan teman-teman saat buka usaha? Kalau keluarga support, mantap. Support. Cuman kalau untuk temen ada ya, namanya ini ya, namanya kita usaha pasti ada positif dan negatif. Pandangan orang pasti ada positif dan negatif. Ada satu orang bilang gini, perempuan buka usaha nggak akan laku katanya, apalagi dirumpin katanya gitu. Nah itu salah satu kenapa pemicu akhirnya kayak gua harus jadi ini kedai gitu kan. Gua pengen hapus cara pandang orang atau masyarakat yang ada di sini tuh kayak bisa kok gitu kan kita buka satu usaha untuk di daerah Rumpin gitu, karena banyak spot-spot yang bagus juga gitu kan di sini, yang mana nggak harus kita jauh dan sebagainya gitu kan. Kenapa kita harus mengembangkan daerah orang, daerah sendiri kita nggak kembangin gitu kan. Betul sekali dari ucapan Teh Dewi ini, terutama khusus dari Kecamatan Rumpin banyak spot-spot sumber daya alam yang memang harus dibangun dan harus bisa dimanfaatkan secara tanpa merusak alam juga, ya kan? Dan kita juga sebagai manusia gitu harus punya sumber daya manusianya juga, ya kan, yang peka terhadap lingkungan gitu kan, peka terhadap lingkungan, peka terhadap bahwa peran seorang pemuda sebagai insan manusia itu harus menjunjung tinggi itu, ya kan? Oke, Teh. Ada beberapa hal juga nih belum selesai ternyata ya. Apa nih pertanyaan apa lagi? Ini kayak agak jangan singgung ya Teh. Biasa ini mah aja lah kita ngopi-ngopi kan ya, santai aja. Apa harapan Teteh sesudah buka usaha ini? Dan apakah mau nikahkah atau tetap usaha atau dua-duanya? Kedepannya sih pengen ngembangin kedai Fageza lebih banyak lagi. Kalau bisa kita buat franchise. Wah, luar biasa. Kedai Fageza gitu kan. Kalau misalkan nikah ya tadi, nikah pasti ada niatan karena saya belum nikah ya gitu. Kalau kata orang Sunda mah karuhan. Iya gitu. Cuman kalau misalkan untuk sekarang kayaknya belum fokus ke nikahnya, lebih lagi pengen ngembangin usahanya. Betul. Proses pendewasaan diri, proses pendewasaan karakter gitu kan, dan bahwa seorang perempuan itu tidak harus jadi sebuah stag dan dogma gitu kan, dogma perempuan itu tahu udah umur segitu langsung nikah. Ngomong-ngomong nih kan sejauh ini kan tadi ngebahas ya soal udah ketika udah berproses usaha mau nikahkah atau terus berjalan gitu kan, atau dua-duanya. Nah kita mau tanya juga nih ya. Aduh deg-degan nih pertanyaannya nih. Biasa aja. Nah nih agak sensitif sih sebenarnya ya bagi kaum hawa. Biasanya yang ditunggu-tunggu kalau di podcast ataupun di YouTube kami gitu ya. Udah punya
pacar nggak? Oh. Agak Aduh, malu aduh, sebenarnya aduh. saya bilang gitu. Gimana ya? Kalau dibilang belum nanti dibilangnya promosi, ya. Terus? Tapi kalau dibilang udah juga emang belum gitu kan. Oh, intinya apa gitu? Kita mah jor-joran aja kalau orang Sunda teh. Belum ada sih. Sama sekali. Iya. Ya Allah, kasihan banget ya, padahal beliau tuh cantik gitu ya, Teh Tiwi ini cantik. Tapi ya ini pada sahabat pencinta kopi Rumpin Lopes, kalau memang ada yang ingin dekat Aduh. ya bisa lewat saya dulu. Canda. Mungkin ada deskripsi nomor telepon ataupun nomor WA, tanya aja ke admin. Gampang soal masalah apa alamat rumahnya, kita bareng-bareng kita ngopi juga di situ. boleh. Gitu ya Teh ya. Ya. Takut sensitif nih, pembicaraan sensitif gitu, ini kan soal privat gitu ya. Ternyata si tetehnya juga asik menyikapinya, berarti aman ya kan. Ini satu lagi, selain itu apa sih tujuan hidup teteh ke depan? Kalau tujuan hidup, semua manusia punya tujuan hidup bahagia pasti kan, pasti bahagia. Di mana jalurnya, di mana prosesnya, gimana menyikapinya, pasti ujung-ujungnya saya ingin hidup bahagia. Pasti ya tujuannya bahagia. Untuk proses ke depan, lu mau buka usaha lagi atau mau gimana gitu, kita lihat aja ke depannya ya ayah. Oh iya, harus, itu harus ya. Ada kalau kata anak sekarang mah, zaman sekarang quotes gitu ya. Quotes. Aduh, Ya itu ya, quotes kalau biasanya saya. Kenapa? Coba, saya pengen dengar. Kalau quotes lebih nggak ada sih, tapi pengen ngomong ke para perempuan. Mantap. Lebih ke para perempuan, jangan stuck di mana ngerasa lu tuh perempuan. Jangan mikir kayak gue perempuan jadi gue nggak harus kerja keras, gue tuh begini loh begini gitu karena gue perempuan. Justru karena kita perempuan, mau gimana pun usaha atau lu ngerasa capek, berjuang aja dulu. Proses hasil itu nggak akan mengkhianati prosesnya gitu. Mantap, ini kata-kata yang sakti gitu ya, kata-kata yang saksi bahwa kita hanya sebatas sebagai manusia, sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan, kita hanya bisa ikhtiar. Ketika ikhtiar kita berjalan, tapi jangan lupa juga doa, bahwa kita juga ketika dilihat dari kedudukan kita sebagai manusia, kita di pandangan Allah kita sebagai hamba. Betul. Ya kan? Bener nggak Teh? Bener. Oke. Ini bukan ustadz juga gitu kan, pernah gitu ngaji dengar gitu di masjid gitu kan. Tapi ketika kedudukan manusia dengan manusia itu sebagai saudara. Oh iya, benar. Contoh saya lagi ngobrol nih, itu kan sebuah value. Iya. Ya kan, nilai kebersamaan gitu kan, bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seorang saudara. Betul. Gitu ya. Tapi satu juga Teh, Apa ketika tadi nih, kenapa sih teteh itu ngambilnya spot yang terbuka dan tidak merusak alam? Tadi kedudukan manusia dengan alam sebagai khalifah fil ardi, sahabat pecinta kopi Lopes, Rumpin Lopes itu ya. Iya. Sangat luar biasa. Oke, mungkin hanya awal pertemuan kita ini mungkin cukup lah ya. Kedepannya kita lebih intens, maksudnya intens dalam segi bagaimana sih kedepannya usaha teteh. Pasti kita Lebih ke share ya, lebih ke share gitu, lebih ya kasarnya ya curhat lah gitu kan. Curhat. Ya. Boleh ya? Boleh. Oke, intinya jangan sampai ketika pertemuan kali ini itu hanya sebatas seremonial saja ya, sahabat Rumpin Lovers, tapi bagaimana membangun kekeluargaan sampai kapanpun, itu yang terpenting. Oke, terakhir, hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang lelaki, hidupnya seorang pemuda demi Allah dengan ilmu dan takwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.